Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Bapak, Ibu, Guru yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan satu ayat yang sangat dalam maknanya dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat 7. Allah berfirman, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran surah Al-Isra ayat 7. Ayat ini sangat singkat tetapi mengandung prinsip kehidupan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Guru sekalian, Allah menegaskan bahwa setiap perbuatan kita tidak pernah sia-sia. Kebaikan yang kita lakukan tidak akan hilang, dan keburukan yang kita perbuat juga tidak akan lenyap begitu saja. Seringkali kita merasa, saya sudah berbuat baik tapi kok tidak dihargai, atau bahkan saya sabar tapi malah disakiti. Ayat ini mengajarkan satu keyakinan besar. Kebaikan itu bukan untuk orang lain semata. Kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Begitu pula keburukan. Saat seseorang menipu, memfitnah, berbuat zalim, sesungguhnya ia sedang menanam kerugian untuk dirinya sendiri. Allah tidak pernah zalim, tidak ada satupun amal yang luput dari perhitungannya. Kalau hari ini kita melihat orang yang berbuat curang terlihat sukses, jangan tergesa-gesa menilai. Bisa jadi itu hanya penangguhan, karena hukum Allah itu pasti. Akibat akan kembali kepada pelakunya. Orang yang suka menipu pada akhirnya akan kehilangan kepercayaan. Orang yang serakah pada akhirnya tidak pernah merasa cukup. Dan orang yang menyakiti pada akhirnya akan merasa kesakitan. Sebaliknya, orang yang sabar akan dipenuhi ketenangan. Orang yang jujur akan dipenuhi keberkahan. Dan orang yang dermawan akan dilapangkan rezekinya. Karena semua kembali kepada diri sendiri. Ayat ini sebenarnya bukan untuk menunjuk orang lain. Ayat ini untuk kita renungkan pada diri sendiri. Sebelum berbicara, tanyakan apakah ayat ini akan kembali sebagai pahala atau dosa. Sebelum bertindak, tanyakan apakah tindakan ini akan menjadi kebaikan untuk saya atau justru menjadi beban di akhirat. Kadang kita ringan menyakiti dengan lisan, padahal satu kalimat bisa menjadi saksi di hari kiamat. Kadang kita mudah berbuat curang karena merasa tidak ada yang melihat, padahal Allah Maha melihat. Ayat ini mengajarkan tanggung jawab pribadi. Tidak ada yang bisa disalahkan, tidak ada kambing hitam, semua kembali kepada diri kita. Rekan guru yang dirahmati Allah, kalau hari ini kita ingin hidup lebih tenang, lebih bahagia, lebih berkah, maka perbanyaklah kebaikan. Berbuat baik kepada orang tua itu kembali kepada kita. Berbuat baik kepada pasangan itu kembali kepada kita. Berbuat baik kepada anak-anak, murid, tetangga, atau bahkan teman kerja, itu semua kembali kepada kita. Mungkin tidak langsung terasa, tapi itu pasti kembali karena Allah yang menjaminnya. Guru-guru yang dirahmati Allah, Quran surah Al-Isra ayat 7 mengajarkan satu prinsip sederhana namun mendalam. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Apa yang kita lakukan, itu yang akan kembali. Mari kita perbaiki niat, perbaiki lisan, perbaiki tindakan. Jadikan setiap hari sebagai ladang amal yang kelak akan kita panen di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu menanam kebaikan dan dijauhkan dari keburukan yang merugikan diri sendiri. Ya Allah,
Jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa berbuat baik, ikhlas dalam amal, dan Engkau lindungi kami dari perbuatan zolim terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.